Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, barusan ini saya membuat konten baru di channel Kampung Ilmu yang saya beri nama Fikrah Falsafiyah. Namanya kayak nama cewek ya, Fikrah Falsafiyah. Mungkin kalau dibuat nama cewek orangnya cantik dan cerdas. Belum tentu juga. Konten tersebut saya rencanakan berisi pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, teori-teori ilmiah, dan kata-kata bijak, kata-kata hikmah para filosof. Tujuan saya agar kita mendapat pencerahan dan manfaat dari pikiran-pikiran besar mereka. Untuk edisi yang pertama ini saya tayangkan tulisan Kang Asep dengan sedikit narasi dari saya untuk memperjelas dengan judul Dialektika Logika. Perlu di sini saya perkenalkan, Kang Asep ini adalah seorang guru dan ahli ilmu mantek atau ilmu logika, juga seorang programmer. Jadi mantap ilmunya. Insya Allah tulisan-tulisan beliau akan saya sering tampilkan di channel Kampung Ilmu dengan seizin beliau. Melalui channel ini saya ucapkan terima kasih kepada Kang Asep yang telah memberi izin kepada saya untuk menayangkan tulisannya di channel ini. Jazakallah khair jazaan katsira. Tujuan mempelajari materi ini yaitu dialektika logika agar pendengar Kampung Ilmu dapat memahami pengertian dialektika logika. Satu. Yang kedua, mengetahui gambaran umum praktek dialektika logika. Yang ketiga, memahami tujuan dan manfaat dari dialektika logika. Yang keempat, mengamati praktek dialektika logika dalam contoh dialog Sokrates. Yang kelima, mempraktekkan dialektika logika. Dialektika logika adalah metode analisa silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Insya Allah di dalam mempelajari ilmu mantek nanti kita akan bahas secara khusus silogisme itu seperti apa. Dialektika logika adalah metode analisa silogisme terhadap suatu pendapat. Dialektika logika ini dilakukan melalui kegiatan tanya jawab dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran baru atas pendapat tersebut. Dalam bahasa Yunani, dialektika logika dikenal dengan istilah elenkos yang secara bahasa berarti penyangkalan. Sebenarnya, dialektika logika ini digunakan sebagai cara untuk menyangkal suatu pendapat. Tetapi ini berbeda dengan cara berbantah-bantahan atau debat pada umumnya. Dalam dialektika logika, seorang logiker hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melakukan analisa logis, memeriksa kontradiksi-kontradiksi, dan bila menemukan kontradiksi, maka ditunjukkan pada pihak lawan bicara. Jadi jika ada penyangkalan, maka penyangkalan itu dilakukan oleh lawan bicara itu sendiri. Singkatnya, dalam dialektika logika ini berprinsip pada dua hal. Satu, kebenaran itu terdapat dalam diri setiap orang, sehingga tidak perlu seseorang itu diajari lagi, melainkan orang itu dibantu agar kebenaran itu dapat dikeluarkan dari dalam pikirannya. Dua, jika seseorang memiliki keyakinan yang salah, maka
pasti keyakinannya akan kontradiksi dengan dirinya sendiri. Hal ini karena kebenaran sejati adalah konsistensi. Adapun kebatilan tidak akan pernah dapat konsisten. Jadi, praktek dialektika logika adalah bagaimana kita membantu orang lain secara bersungguh-sungguh dalam mengevaluasi ulang keyakinannya. Dialektika logika ini tidak lain adalah gaya dialog Sokrates dalam banyak perdebatan dan diskusi-diskusinya. Agar lebih jelas, saya beri contoh. Pada tahun 2020, ada video yang viral di salah satu channel YouTube. Dalam video tersebut terlihat ada seorang wanita berbaju hitam yang menggunakan cadar naik ke mimbar tilawah untuk membaca Al-Quran. Saat akan memulai, wanita itu diminta membuka cadarnya oleh panitia tentunya. Tolong dibuka cadarnya supaya tahu bacaannya. Sudah jadi aturan nasional, kalau enggak dibuka langsung didiskualifikasi, kata seorang panitia MTQ kepada wanita dalam video itu. Wanita itu pun meminta agar dia tetap menggunakan cadar. Namun panitia tetap meminta cadar dilepas. "La," kata suara pria di dalam video itu. "La" itu artinya tidak. Wanita itu kemudian berdiri dan meninggalkan mimbar tilawah tempat membaca Al-Quran. Saat itu suara pria dalam video itu kembali mengingatkan membuka cadar sudah merupakan peraturan nasional. Pertanyaannya, benarkah untuk mengetahui benar dan salahnya bacaan seorang qori harus membuka cadar? Benarkah untuk mengetahui benar dan salahnya bacaan seorang qori harus membuka cadar? Nah, jelas tidak benar. Karena bagi seorang hakim MTQ yang kelas mahir, nggak usah tingkat nasional, tingkat kecamatan saja, tanpa melihat wajah qori sudah bisa membedakan antara bacaan yang benar dan yang salah. Alasan lainnya itu sudah peraturan, kata panitia tadi. Pertanyaannya, mengapa peraturan melarang seorang peserta memakai cadar? Apa cadar itu jelek? Apa cadar itu jahat? Toh sebelum naik ke mimbar tilawah untuk membaca Al-Quran sudah dicek identitasnya. Apa salahnya cadar? Mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam inilah gaya dialektika logika. Silahkan dikembangkan sendiri. Dialektika logika itu metodenya sederhana. Misalnya seperti dialog Sokrates dengan Mano. Ada seorang saudagar kaya bernama Mano yang bekerja keras untuk menjadi lebih kaya lagi. Lalu Sokrates bertanya kepadanya, "Apakah tidak cukup kekayaan yang sudah kamu miliki ini?" Mano menjawab, "Belum cukup. Aku ingin lebih kaya lagi agar dapat hidup sangat senang." "Apa itu sangat senang?" tanya Sokrates. "Apa itu hidup sangat senang? Bisakah kau memberikan keterangan yang lebih jelas?" Mano menjawab, "Kau memang tidak tahu apa-apa tentang hidup mewah Sokrates." Lalu Mano menceritakan kisah kesuksesan saudagar yang jauh lebih sukses darinya yang bernama Kranos. Mano mengatakan Kranos itu hebat orangnya. Sokrates bertanya lagi, "Apa itu hebat? Apa hubungannya dengan hidup sangat senang?" Cerita itu baru awalnya. Pada akhirnya Sokrates menunjukkan keyakinan ketidakkonsistenan Mano dengan cara menunjukkan seorang anak kecil yang sedang gembira karena mendapatkan permennya. Sokrates menunjukkan fakta bahwa untuk menjadi senang tidak perlu kaya. Setiap orang mendapatkan kesenangannya masing-masing, seperti anak kecil dengan permennya itu. Jadi, bila dapat menjadi senang sekarang, mengapa harus nunggu kaya? Bentuk formal inkonsistensi sebagai berikut. 1. Jika tidak kaya, maka tidak senang. 2. Ada yang tidak kaya dan dia senang.
inkonsistensi ini adalah kontradiksi. Adanya kontradiksi di dalam pikiran Mano itulah yang berusaha ditunjukkan oleh Sokrates. Kemudian Sokrates menjelaskan kepada Mano bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya kepada Mano bukan untuk mencegahnya mencari kekayaan, namun mendorong Mano untuk memikirkan hakikatnya, mengevaluasi kembali motivasi dan tujuan yang sebenarnya dalam mencari kekayaan. Demikianlah gambaran dialektika logika. Kita tidak mendebat, hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti Sokrates, kemudian menganalisa dan mengkonfirmasikan kontradiksi-kontradiksi. Dialektika logika ini pertama kali diperkenalkan oleh Sokrates pada tahun 400 sebelum Masehi. Mulanya seorang kawan Sokrates mendengar bisikan gaib, yang bisikan gaib itu mengatakan tidak ada yang lebih bijaksana selain Sokrates. Sokrates tidak percaya dengan bisikan gaib tersebut karena merasa dirinya tidak bijaksana. Lalu Sokrates bertanya, benarkah saya bijaksana? Memangnya saya siapa? Dan kemudian Sokrates mencoba membuktikan bahwa bisikan gaib tersebut keliru. Sokrates kemudian berkeliling kota Athena untuk bertemu dan mengajak orang-orang yang dianggap bijaksana berbicara tentang filsafat. Dalam berdialog dengan orang-orang bijaksana tersebut, Sokrates mengajukan banyak pertanyaan, mulai dari definisi-definisi, apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kebahagiaan, apa itu hebat, dan sebagainya. Pertanyaan tersebut mendorong orang-orang menemukan esensi dari sesuatu. Kemudian dengan definisi tersebut mereka mau meninjau ulang keyakinan-keyakinan lamanya. Sokrates menanyakan alasan dari pendapat-pendapat di mana alasan-alasan tersebut merupakan primis minor. Kemudian Sokrates mendistribusikan dengan primis mayor, sehingga lahirlah kesimpulan-kesimpulan. Setelah itu Sokrates akan berusaha menunjukkan counter example-nya, di mana counter example ini akan menggugurkan keyakinan orang-orang itu. Sebagian orang akan merasa gembira karena disadarkan atas kekeliruannya dan mendapatkan pencerahan baru. Namun sebagian orang lagi menjadi gelisah, tersinggung dan marah karena imannya diruntuhkan dan karena kebodohannya ditelanjangi. Karena itu kemudian para pembencinya memfitnah dan menghasut untuk menjerumuskan Sokrates ke dalam penjara dan akhirnya mendapat hukuman mati. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Sokrates selalu berujung pada pengakuan akan ketidaktahuan. Gaya Sokrates dalam dialog filsafat ini disebut dialektika logika. Metode Sokrates adalah cara untuk mengungkapkan kebenaran menurut pemahamanmu sendiri. Apabila Anda bertanya, apa itu filsafat? Maka saya dapat menjawabnya dengan filsafat adalah apa yang telah dilakukan dan dimulai oleh Sokrates dengan dialektika logikanya. Setelah Sokrates berkeliling negeri serta mengajak orang-orang bijaksana berdialog, maka tahulah Sokrates mengapa bisikan itu menyebut dirinya sebagai orang paling bijaksana, yaitu karena Sokrates sadar bahwa dirinya tidak tahu. Sokrates berkata, hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apapun. Sokrates meyakini bahwa kebenaran itu ada di dalam benak setiap orang, sehingga orang-orang tidak perlu lagi diberitahu tentang kebenaran itu. Mereka hanya perlu dibantu untuk mengeluarkan kebenaran itu dari dalam pikirannya. Persis seperti seorang bidan yang bersungguh-sungguh membantu seorang ibu hamil yang hendak melahirkan bayinya.
Cara mengeluarkan kebenaran dari dalam pikiran seseorang itu adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sokrates tampaknya membandingkan dan meniru apa yang dilakukannya dengan apa yang dilakukan ibunya. Ibunya Sokrates adalah seorang bidan, sehingga Sokrates tahu betul bagaimana susah payahnya seorang bidan dalam membantu seorang wanita melahirkan. Demikian pula Sokrates berupaya membantu orang-orang mengeluarkan kebenaran yang terdapat di dalam pikirannya masing-masing. Dengan demikian, menggunakan dialektika berarti menjadi bidan kebenaran. Menggunakan dialektika berarti menjadi bidan kebenaran. Prinsip-prinsip Sokrates yang dipraktekkannya di dalam berbagai debat dan diskusi merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi murid-muridnya, terutama Plato. Sokrates tidak menulis buku, namun prinsip-prinsip filsafatnya itu diabadikan oleh Plato dalam kisah-kisah debat Sokrates. Kisah debat yang mengandung 1001 ilmu itu kemudian diwariskan pada murid Plato, yaitu Aristoteles. Aristoteles lah yang kemudian menyusun prinsip-prinsip dialektika Sokrates itu ke dalam sebuah ilmu yang terstruktur dan sistematis, yaitu ilmu logika yang intisarinya terdiri dari 19 silogisme. Dan di channel kampung ini ilmu logika atau ilmu mantek itu dipelajari. Prinsip dasar dalam praktek dialektika logika ini adalah menguraikan suatu pendapat ke dalam bentuk silogisme, al-qiyas al-mantiki bahasa Arabnya. Prinsip dasar dalam praktek dialektika logika ini adalah menguraikan suatu pendapat ke dalam bentuk silogisme. Untuk dapat mempraktekkan dialektika logika diperlukan pengetahuan tentang teori-teori ilmu logika, terutama bab klasifikasi, bab definisi, pertentangan proposisi, dan silogisme. Ilmu logika menjadi alat untuk mengurai suatu pendapat ke dalam silogisme formal, sehingga bagian-bagian yang tersembunyi dari pendapat tersebut terkemukakan. Dalam metode ini, jika seorang menganut keyakinan yang salah, tidak perlu disalahkan, melainkan hanya perlu ditanya, sehingga keluarlah konsekuensi-konsekuensi yang tidak dapat diterima oleh dirinya sendiri, sehingga dia menyangkal konsekuensi tersebut. Menyangkal konsekuensi dari keyakinannya berarti dia menyangkal keyakinannya sendiri. Beginilah cara dialektika logika meluruskan jalan pikiran, yaitu dengan cara menemukan kontradiksi-kontradiksi di dalam pikiran seseorang. Dialektika logika dapat dimulai dari suatu pertentangan pendapat. Jika kita bertentangan pendapat dengan orang lain dalam bentuk kontrari dan kontradiksi, maka mustahil keduanya benar. Pastilah salah satunya bernilai salah. Jika pendapat yang bertentangan tadi merupakan antimem, maka kita akan dapat menguraikannya ke dalam bentuk silogisme untuk memeriksa adakah yang salah di dalam silogismenya. Lebih jauh, bagaimana definisi tem-temnya sehingga nilai-nilai profesinya ditetapkan sebagai bernilai benar atau salah. Langkah pertama di dalam mempraktekkan dialektika logika adalah dengan menanyakan argumentasi atau alasan atas suatu pendapat orang lain. Jika pendapat tersebut merupakan konklusi, ini berarti yang perlu ditemukan adalah premis minor dan mayor. Jika pendapat tadi merupakan premis minor, maka perlu ditemukan premis mayor dan konklusinya. Langkah kedua, setelah menemukan seluruh unsur silogismenya, lalu melakukan analisa. Apakah silogisme tersebut sah atau tidak? Konklusinya logis atau tidak?
ditemukan kontradiksi atau tidak, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, apabila ditemukan pelanggaran terhadap hukum-hukum logika, maka pertanyaan-pertanyaan harus diajukan. Contoh-contoh kasus diungkapkan, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut si pemilik pendapat menyadari adanya kesalahan di dalam jalan pikirannya atau adanya pelanggaran terhadap hukum logika. Dalam dialek logika, kita sama sekali tidak boleh mencampuri pendapat orang lain, serta tidak mengajarkan suatu keyakinan apapun. Murni hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menguraikan silogisme pendapat tersebut, melakukan analisa dan mendorong si pemilik pendapat ikut serta bersama kita melakukan analisa-analisa tersebut. Dialektika merupakan salah satu implementasi dari ilmu logika. Dengan belajar ilmu logika tidak membuat kita menjadi tahu segalanya. Dengan belajar ilmu logika tidak membuat kita menjadi tahu segalanya, dan apalagi merasa mengetahui semuanya, melainkan membuat kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk diajukan. Sehingga dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita sadar dan tahu bahwa begitu banyak persoalan yang kita hadapi, kita tidak tahu, sehingga merasa diri bodoh, tidak tahu, dan terlalu malu untuk sombong dan mengaku tahu, apalagi sok tahu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.